Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit taharati utawi iki iku kitab kang nerangaken pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi kitab lughatan ing dalem cara bahasa iku masdarun masdar bimakna dhammi kelawan makna kumpul wal jam'i lan tegese kumpul wastilahan utawi kitab ing dalam cara istilah iku ismun isim aran li jinsin kedua jenis minal ahkami sanging pira-pira hukum amal babu anapun utawi lafat bab iku fasmun aran isim lenau en kedue warna mimma saking perkara dakhala kang mancing apa matah tadzalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jenis. Kitabu ahkamit taharati, kitab yang membicarakan tentang hukum-hukum toharoh atau bersuci. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kata kitab min jihati lughatil Arab menurut pengertian dari segi apa? Bahasa itu berasal dari bentuk masdar. Kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitabatan. Masdar ghair mimnya dia berbeda karena memang hukumnya adalah simai. Mimis sulasi falzamil ladzi sumi. Memang masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujrad itu dia hukumnya samai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabu lughatan masdarun bimakna dhammi wal jam'i. Kata kitab menurut bahasa artinya adalah apa? Mengumpulkan. Wastilahan, sedangkan menurut istilah fi urfil fuqaha, secara istilah yang sudah lazim dikenal oleh para ulama fikih, para fuqaha, kata kitab itu adalah ismun li jinsin minal ahkam, jenis dari macam-macam hukum. Jadi lebih umum. Itu makna apa? Kitab. Wa ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun kata bab itu menunjukkan nama bagi satu macam bagian atau subbab daripada jenis tersebut. Sama seperti halnya ketika kita membaca sebuah kitab, bahwasan dalam kitab itu ada namanya bab. Dalam bab itu ada namanya faslun. Dalam faslun itu ada namanya far'un. Dalam fa'un itu ada namanya nanti tambihun dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat toharatu taiwi dawuh toharoh bi fathit ta'i kelawan fathah ta'i lughatan ing dalam cara bahasa iku an-nadhafatu bersih. Wa amma syar'an anapun tawi ing dalem cara syara' iku fafiha mongko iku tetap ing dalem toharoh tafasiru utawi pira-pira tafsir utawi pira-pira pengertian kasiratun kang akeh. Minna iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dawe ulama iku fi'lu ma ngelakoni perkara tustabahu kang den wenengaken bi kelawan ma apa as-sholatu salat ay min wudu'in tegese saking wudu wa ghuslin lan adus. Ada ghuslin, ada ghuslin. Kalau ghuslin itu dia membasuh, kalau ghuslin itu dia adalah mandi. Wa ghuslin lan adus wa tayammumin lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Amat toharatu anapun tawi toharoh, amat tuharatu anapun utawi tuharoh bil dhammi kelan maca dhammah to'e iku fasmun aran libaqiyatil ma'i kedue kekerinane banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat toharatu bi fathit ta lughatan an-nadhafah. Bahwasanya kata toharoh kata toharoh menurut dari tinjauan dari segi bahasa itu artinya adalah kebersihan. Dalam artian apa? Bersih dari kotoran. Itu namanya apa? Toharoh dalam segi bahasa.
Wa syar'an, kalau toharoh dalam segi apa? Syarak. Kalau toharoh dalam segi syarak itu adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Wa amma syar'an fafiya tafasiru kasiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bi as sholat ay min nudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Memang kalau dalam segi pengertian itu ada beberapa pendapat dari kalangan ulama ahli fikih. Kalau di sini pengertiannya yaitu apa? Toharoh adalah melakukan sesuatu yang bisa menjadikan sahnya sholat. Tustabahu bi as sholat. Baik dengan wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu adalah pengertian toharoh dalam segi istilah, dalam segi syarak. Kemudian wat tuharotu, amat tuharotu bidhammin. Sedangkan makna apa? Tuharoh dengan apa? Membaca dhammah huruf koknya, artinya adalah nama sisa dari air yang telah digunakan bersuci. Fasmun libaqiyatil ma'. Nama sisa dari air yang telah digunakan bersuci. Atau contoh kecil adalah seperti air yang ada di suatu tempat yang telah dipakai untuk mengambil air wudhu. Itu namanya apa dalam fikih? Tuharoh. Ada toharoh, ada tuharoh. Jangan sampai kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana lan sumangsane ono opo alma'u banyu iku alatan dadi perabot, dadi alat litoharoti maring sesuci. Wastatroda mongko nusuli gunem sapa al musannifu kiai musannif li anwa ilmiyahi maring nerangaken pira-pira wernane pira-pira banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan bahwasanya walamma kana al mau alatan litoharoh. Tatkala air itu sangat penting sebagai alat untuk bersuci, sebagai alat untuk dipakai apa? Bersuci. Maka istatroda al-musannifu li anwa ilmiyah. Maka pengarang kitab ini, musannif, merasa perlu, merasa penting untuk menyusul apa? Penjelasan tentang macam-macamnya air. Nah ini, walamma kana al-ma'u alatan lit-thaharah istatroda al-musannifu li anwa'il miyahi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko dawuh sapa kiai musannif. Dawuh piye? Al-miyahu tai pira-pira banyu allati kang ya juzu kang wenang ai yasihu tegese sah apa atadhiru nyucikaken biya kelawan almiyah iku sab'u miyahin ono 7 pira-pira banyu. Rupane ma usama'i banyu langit ai annazilu tegese banyu kang temurun minna saking sama. Wa utawi ma usama iku almataru udan. Wa ma'ul bahrilan banyu segara ai almilhi bisa ai almilhu bisa ai almilhi tegese kang asin. Wa ma'un nahrilan banyu bengawan ai alhulwi tegese kang tawar. Wa ma'ul bi'lan banyu sumur. Wa ma'ul ainilan banyu sumberan. Wa ma'us saljilan banyu es, banyu salju. Wa ma'ul parodilan banyu embun. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu atatiru biya sab'u miyahin. Bahwasanya beliau musannif mengatakan bahwa air yang dianggap sah, air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci itu ada tujuh macam. Yang pertama adalah ma'us sama atau air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, air laut atau air asin. Yang ketiga ma'un nahri, air sungai atau apa? Bengawan. Yang keempat adalah ma'ul bi'ri atau air sumur. Yang kelima adalah ma'ul aini atau air sumber.
Yang keenam, ma'us salji, air es. Yang ketujuh adalah ma'ul barodi atau air embun. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasannya air di dunia ini yang paling afdolnya miyah, paling utamanya air itu adalah mana ba'a mimbaini aswabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air yang keluar dari apa? Dari aswabiknya Kanjeng Nabi. Itu yang pertama, air yang paling mulia, air yang paling unggul. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Yang ketiga adalah air Kausar. Yang keempat adalah air Bengawan Mudhir. Air Bengawan Mudhir. Jadi ada 4 air yang paling utama. Satu, tingkatan pertama adalah air yang keluar dari asobiknya Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah ma'uz Zam-Zam, air Zam-Zam. Yang ketiga adalah air Kausar. Dan yang terakhir adalah air dari Bengawan Mudhir. Kemudian apa? Yang terakhir adalah sama, wabakil anhar. Seperti air sumur, air sungai itu sama kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwasanya musannaf itu membagi air ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah ma'us sama. Yang dimaksud dengan ma'us sama di sini dia adalah air hujan. Paham? Yang disebut dengan air sama adalah air hujan. Ma'ul mator. Nah, kemudian Imam Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau mensarai bahwasannya ma'us sama itu ada 2. Air yang turun dari langit ke bumi itu ada 2. Yang pertama adalah ala qismaini al-awwalu al-mator. Yang pertama adalah air hujan. Kalau air hujan itu dia turun dari langit ke bumi, ya, itu air hujan. Yang mana dari air hujan kemudian apa? Tumbuhlah berbagai buah-buahan, berbagai pohon dan lain sebagainya. Yang kedua ada an-nada, embun. Ma'us sama ada 2, mator, yang kedua an-nada, embun. Lah, embun di sini luar biasa, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyarai bahwasanya embun ini dia adalah air yang turun di sepertiga malam. Yang zilu akhirul lail, yang turun di sepertiga malam. Wa yaqau ala zar'i wal hasisat, yang mana air itu dia berada pada apa? Berada pada tumbuh-tumbuhan ataupun rumput. Berada pada apa? Tumbuh-tumbuhan, daun dan rumput. Lah, yang nada seperti ini, yang embun seperti ini, itu berada di negara Indonesia. Karena apa? Air yang berada di sepertiga malam berdaun-daun itu berada di Indonesia. Ini. Jadi ma'us sama itu ada 2. Yang pertama adalah ma'ul mator, yang kedua adalah ma'un nada atau air embun yang jatuh di sepertiga malam, yang mana dia berada pada tumbuhan ataupun rumput-rumputan yang hijau. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Kenapa air laut kok dia termasuk air yang suci? Karena suatu ketika ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami para sahabat itu menaiki sebuah perahu. Kemudian apa? Membawa air sedikit. Nah, kemudian jika kami memakainya untuk berwudu, untuk bersuci, maka kami akan kehausan." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut?" Kemudian bagaimana? Rasulullah menjawab bahwasannya air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu tatuhu. Air laut itu airnya suci, mensucikan dan halal bangkai atau ikannya.
halal bangkainya. Itu cerita ketika para sahabat izin untuk menggunakan air laut. Sehingga apa? Pada cerita itu air laut termasuk air yang suci. Kemudian yang ketiga adalah ma'un nahari atau air bengawan, ya, air bengawan. Yang keempat ada ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima ada ma'ul aini, air sumber. Lah, air sumber ini dia ada 3, ya. Air sumber itu dia ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang ardhiyah. Ardhiyah, seperti air yang dari gunung atau dari bumi, dari daratan. Kemudian ada air hayawaniyah. Yang ketiga ada air apa? Insaniyah. Itu termasuk bagiannya ma'ul aini, air sumber. Nah, ma'ul insaniyah, air sumber yang insaniyah itu terjadi pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam ada air salju, wa ma'u salji, air salju. Nah, air salju di sini dia adalah air yang turun dari langit. Apa? Air yang turun dari langit. Kemudian apa? Dia jatuh ke bumi dalam keadaan cair. Air dari langit dalam keadaan cair. Saya ulangi, bahwasanya ma'usal itu adalah air yang turun dari langit dalam keadaan apa? Cair. Kemudian ketika berada di bumi, air tersebut dalam keadaan beku. Kenapa? Min syiddatil barodi, karena sangat dinginnya daerah tersebut. Itu namanya ma'us salji. Lah, ma'us salji ini dia tidak bisa ditemukan kecuali dalam negara yang dingin, seperti hanya negara Syam. Ma'us salji. Yang kedua, yang terakhir ada wa ma'ul barot, air embun. Air embun, ya, air embun itu air yang turun dari langit dalam keadaan jamid, dalam keadaan beku. Kemudian apa? Ketika turun di bumi dalam keadaan cair. Paham? Turun di bumi dalam keadaan cair. Nah, seperti ini itu ditemukan di negara Mekah. Jadi ada pengertian ma'ul salji wa ma'ul barat, itu pengertiannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajma'ulan nyuca'aken, wa yajma'ulan ngumpulaken, wa yajma'ulan ngumpulaken hadis sab'ata ing iki banyu pitu, apa kauluka pengucap sira. Wa yajma'ulan ngumpulaken hadis sab'ata ing iki banyu pitu, apa kauluka pengucap sira. Rupane ma nazala minas sama, ma banyu, nazala kang temurun apa ma minas sama isangking langit, au naba auto nyumber apa ma minal ardi sangking bumi, ala ayyi sifatin ing atase endi-endine sifat, kana tetemu apa sifat min asril khilqati sangking asale kedadian. Wa yajma'u hadis sab'ata qauluka ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asril khilqati. Bahwasannya ketujuh air di atas telah tercakup pada suatu pengertian, yakni semua air yang datang dari langit dan yang keluar dari tanah dengan segala macam apa warnanya, keadaan wujud airnya tersebut dari asal kejadiannya. Jadi yang dimaksud dengan ayyi sifatin kana min asl khilqati itu apa tuh? Bahwasannya kondisi air yang masih menetapi sifat sebenarnya, yang meliputi rasa seperti tawar atau asin, warna seperti warna putih, atau aroma seperti bau enak, itu adalah masuk daripada ala ayyi sifatin kana min asl khilqati. Jadi kondisi air yang masih menetapi sifat sebenarnya.
yang meliputi rasa seperti tawar ataupun asin, warna dan aroma. Nah, pertanyaan seperti ini, mengapa alat bersuci adalah air? Kok enggak yang lainnya? Karena apa? Air itu adalah struktur yang lembut dan halus. Itu adalah air. Struktur lembut dan halus pada air yang tidak dimiliki oleh benda yang lainnya. Karena itu air apa? Dia termasuk alat bersuci. Nah, namun menurut Imam Al-Haramain itu tidak bisa dinalar, nggak bisa dijangkau. Mengapa air kok dia bisa digunakan untuk bersuci? Karena ta'abudi. Karena apa? Ta'abudi. Sesuai dengan firman-Nya Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Itu surah Al-Anfal ayat 11. Itu adalah apa? Penjelasan daripada kitab Ahkamit Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam wallahu a'lam bishawab.